لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim faghfirli 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 faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Allah. A'udzu bikalimatillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ta'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat istiqomah, nikmat bangun tengah malam, nikmat bisa bertahajud, nikmat bisa tilawah, nikmat bisa sedekah, dan masih banyak yang lainnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sepantas selayaknya kita bersyukur. Mari kita beruluk salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya ayyuhan nabiyul mursalin, assalamualaikum ya sayyidil mursalin, assalamualaikum ya Aba Barruh, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ba'du, Bapak Ibu para jamaah munajat gedor pintu langit yang insya Allah tentunya teriring doa kepada kita semua. Sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terkabul segala hajat-hajatnya, tercapai segala impian-impiannya, proyeknya goal semua.
bisnisnya diberi kemudahan kelancaran semua, hutangnya dilunasi oleh Allah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya anak yang soleh dan solehah, dan terhindar dari segala mara bahaya balak bencana dan musibah. Amin, amin, amin. Ya mujib, mujibas sailin. Istajib doana ya Allah. Ini jangan macam-macam loh Bu, ayah. Doa yang barusan kita lantunkan itu doa paket kombinasi dan paket lengkap, paket komplit. Dan malaikat mundar-mandir mengawasi kita. Malaikat Mikail sedang mengawasi kita. Malaikat Israfil sedang mengawasi kita. Malaikat Jibril sedang mengawasi kita. Malaikat Israel sedang meneropong kita. Ya, nanti akan dilaporkan sama Allah. Ini loh hambamu, wahai Allah, yang setiap malam bangun tengah malam, bersimpuh, bersujud, kemudian merengek memanggil namamu, memohon pertolongan kepadamu, wahai Allah. Kasihanilah dia. Kata malaikat Mikail, kasihanilah dia ya Allah. Dia banyak hutang. Bolehkah saya melunasi hutangnya? Bolehkah saya memberikan uang 2 koper? Kata Allah, ya kasih aja langsung. Selesai urusan Bu. Ya. Yang sedang sakit, kata malaikat Israfil, wahai Allah, ini adalah hambamu yang selalu merengek tengah malam memohon ampunan darimu. Memohon ampunanmu ya Allah. Kasihanilah dia. Sudah bertahun-tahun dia sakit. Apakah boleh penyakitnya kita angkat saja? Kata Allah, ya udah angkat saja penyakitnya. Keangkat itu penyakit. Kemudian datang lagi malaikat Jibril. Wahai Allah, ini hambamu yang setiap malam bersujud, merengek di hadapanmu, berkomunikasi denganmu dengan membaca kalammu ya Allah. Dia selalu tahajud, dia selalu mengaji, dan ditutup dengan sedekah, wahai Allah. Berikanlah keberkahan hidup untuknya ya Allah. Kata Allah, ya udah, kasih keberkahan hidup untuknya. Kemudian datang malaikat Israel. Israel mengadu lagi ke Allah, wahai Allah, ini hambamu setiap malam istiqomah. Sudah 677 malam yang tercatat, yang tidak tercatat sudah 2 tahun lebih. Selalu bangun tengah malam, kedua mandi membersihkan badan. Bukankah engkau sangat mencintai hambamu yang bersih? Kemudian dia bertahajud, bersujud kepadamu, merengek, meminta, menjerit, memohon ampunanmu ya Allah. Setelah itu, mereka membaca kalammu ya Allah sampai 5 juz setiap malam. Hadiah apa untuk ini hambamu ya Allah? Kata Allah, berikanlah dia panjang umur. Jangan dipanggil dulu, duhai malaikat Israel. Panjang umur ibu. Tuh. 4 malaikat yang berkomunikasi dengan Allah tiap malam. Mengawasi kita. Mulai dari rezeki kita, mulai dari penyakit perlindungan kita, mulai dari Allah berikan kita ilham, dan terakhir Allah memberikan kita panjang umur. Bayangin tuh. Orang-orang yang bangun tengah malam, itu luar biasa ya Bunda. Ini bukan ngarang ini. Ini bukan, ya mungkin kalau orang yang baru masuk di Munajat Gerbang Pintu Langit, dikiranya ini kayak apa? Baca dongeng. Bukan. Ya. Kenapa? Karena spesial. Ya. Spesial. Ya. Invitation. Ya. Undangan spesial untuk hamba-hamba yang bersujud tengah malam itu.
Tidak semua hamba Allah bisa bangun tengah malam. Banyak di luar sana hamba Allah bangun tengah malam tapi nggak digerakkan hatinya untuk bertahajud. Banyak di luar sana hamba Allah yang bangun tengah malam tapi nggak bisa dia ngambil air wudhu. Kaku tangannya. Dia hanya buang air kembali ke kasur. Ya. Banyak di luar sana hamba Allah yang bangun tengah malam itu dia hanya nonton. Dia hanya buka TV, nyalain TV, nonton. Atau boleh jadi hanya buka HP, main scroll. Nggak ada digerakkan hatinya. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita semua. Bersyukurlah kita semua. Kita tergolong hamba Allah yang diberikan. Yang digerakkan hati kita untuk bersujud kepada Allah di tengah malam. Ingat, tengah malam, bukan jam 3. Jam 3 munajat ke dalam pintu langit. Masya Allah. Allahu Akbar. Bangga nggak kira-kira tuh? Allah bangga nggak ngelihat kita sebagai hambanya? Bangga Allah. Tuhan itu bangga banget ngeliatin kita. Tuhan kita tuh senang banget ngeliatin. Ini nih hambaku. Ini adalah hamba-hamba pilihanku. Begitu saudaraku. Sehingga kalau kita sudah istiqomah bersujud, istiqomah melakukan perintah-perintah Allah, jin, setan, laknatullah, iblis laknatullah, menjauh. Menjauh. Ya. Nggak bakal tersentuh. Ya. Orang yang ingin mencelakai, dia celaka duluan. Ya. Orang yang ingin macam-macam sama dia, Allah langsung yang datang. Ya. Malaikat Allah langsung tuh. Ente ngapain? Oh, mau usil nih sama si Fulan yang rajin tahajud ini. Ente ada apa nama aneh nih? Kata malaikat. Agak jadi. Itulah karomah seorang ahli tahajud. Allah. Ini bukan main-main ini. Oh, pantesan Ustadz ya. Saya tuh baru sadar. Oh ya. Banyak teman-teman saya kalau malam itu bergadang mulu. Ya. Bergadang sampai jam 1, jam 2. Saya baru bangun untuk tahajud, dia baru mau tidur. Nah, itu tandanya tuh. Kita bangun jam 12. Dia masih nyantai tuh, bergadang. Pas kita tahajud, dia tidur. Dan ini, mohon maaf, bukan hanya orang biasa seperti ini. Banyak di antara kita yang statusnya seorang ustadz, statusnya seorang kiai, statusnya seorang guru, asik dengan bergadang. Kalau bergadangnya berzikir, kalau bergadangnya maslahat, nggak jadi masalah. Ini bergadangnya cuma ngopi, ngerokok, ya, ngaler ngidul. Banyak. Dan boleh jadi ada di antara kita di sini. Kiri kanan kita ada, boleh jadi. Memang senang bergadang. Kenapa? Karena nggak digerakkan hatinya untuk tahajud. Ya. Nggak digerakkan hatinya untuk bersujud di hadapan Allah. Allahu Akbar. Sekali lagi, saya mengajak kepada kita semua. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Allah menggerakkan hati kita untuk bersimpuh, bersujud di hadapan. Oleh karenanya saudaraku, ada pepatah yang mengatakan, perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ini bukan kalimat sembarang. Ya. Biasa, ya. Ya mohon maaf sekali.
Terkadang kita lihat larut orang-orang yang boleh jadi sudah punya mobil, udah punya rumah mewah, udah punya, dia lupa udah sholat gitu. Dikunci hatinya sama Allah. Hati-hati jangan sampai muncul khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Hati-hati. Dikunci pendengarannya, dikunci mata hatinya, dikunci bibirnya, penglihatannya, dikunci semua. Ya. Nah, sehingga dia tidak bisa lagi melihat siapa Tuhan itu. Dia hanya menikmati dunianya. Yang pada akhirnya nanti ketika waktunya sudah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru dia berteriak, bolehkah aku hidup sebentar aja ya Allah, aku ingin bertobat. Bolehkah hidup sebentar aja ya Allah, aku ingin bersedekah. Bolehkah aku hidup sebentar ya Allah, aku ingin mohon ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, ya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Nah, Allahu Akbar. Maka dari itu, saudaraku semua, para santri, ya, bersyukurlah kita semua. Bersyukur. Ada 3.000 lebih, ya, santri kita di privat tahajud. Walaupun tidak semuanya aktif, ada yang hanya jadi penonton saja, boleh jadi ada yang hanya iseng-iseng pengen masuk, enggak jadi masalah. Nanti Allah yang gerakkan hatinya. Atau ada juga yang hanya ingin ngintip-ngintip, nyari-nyari kesalahan, ada. Atau mungkin ada juga yang ya iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu ada kesempatan untuk berbuat, ada macam-macam. Tapi alhamdulillah terobati dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap Sabtu, Ahad, Pondok Sehat Malomo ramai berkunjung. Dari berbagai daerah ya. Bahkan ada di luar pulau. Ya. Orang Sulawesi juga datang. Orang Palembang, Bengkulu datang. Orang Lamongan datang. Ya. Saya bilang apa ya yang membuat Bapak Ibu semangat untuk hadir ke Pondok Sehat Malomo. Pak Ustadz, saya sudah 1 tahun lebih mengikuti live streaming Ustadz, mengikuti amalan-amalan Ustadz, tapi saya belum mendapatkan ijazah secara langsung. Ya, saya mohon minta berkahnya. Cuma datang ke sini cuma minta berkahnya doang. Saya bilang seluruh amalan-amalan yang sudah saya katakan untuk umum itu ajastukum. Semuanya sudah saya ijazahkan. Kecuali memang ada yang polanya sifatnya riadoh, yang sifatnya harus jadi santri dulu baru. Ya, karena kita bimbing. Tapi kalau umum tidak. Nah, itu beda lagi. Ya. Masya Allah. Nah, kita kembali. Perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kan begitu ya, kata guru-guru kita dulu. Ya. Kemudian kita bertanya, apa makna dari memperbaiki salat di sini? Nah, kan saya kan udah sujud Ustadz, saya udah ruku. Apanya yang harus diperbaiki? Oke, mari kita bahas ini. Kemungkinan ini akan berseri ya. Besok dilanjut kalau waktu habis. Ya.
Mohon perhatikan baik-baik kalimat-kalimat yang saya sampaikan agar bisa dimengerti. Ya. Makna perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, itu banyak versi. Dan banyak macam-macam yang harus kita pahami. Pertama, mari kita pahami dulu makna dari perbaiki sholat di sini bukan berarti kita salah ruku, bukan juga berarti kita salah sujud. Bukan. Yang pertama adalah yang dimaksud perbaiki sholat ini yang paling dasar, yang paling bawah, yang paling dasar ya, yang paling utama. Jangan pernah lewatkan sholat 5 waktumu. Itu yang paling utama dulu. Ya. Ketika kita sudah komplit melewatkan melalui sholat 5 waktu kita dengan sempurna versi kita, ya, yang 17 rakaat itu, maka masuklah ke proses selanjutnya. Perbaikilah sholatmu dalam konteks. Jangan hanya menunaikan yang wajibnya saja. Di situ ada ajudan-ajudan yang perlu diperhatikan. Ada pendamping-pendamping yang perlu diperhatikan. Itulah yang disebut dengan sunnah rawatib. Apakah itu sunnah rawatib? Ini yang sering saya sampaikan. Coba deh rubah. Karena banyak sekali di antara kita menganggap sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah ini enteng. Sehingga nggak dikerjakan. Kalau seandainya kita berpendapat ini enteng, kita kerjakan, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita menganggap, ya, kita menganggap sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu nggak terlalu. Dan saya sendiri ngerasain, demi Allah Bunda, ya, baru sekitar 3 tahun terakhir paham saya namanya sholat qobliyah ba'diyah itu. Ya. Sebelum-sebelumnya nggak paham saya. Saya anggap, apa sih qobliyah ba'diyah itu? Ya. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, setelah seiring berjalannya waktu, baru saya pahami. Masya Allah, luar biasa pengaruh qobliyah ba'diyah itu. Ya. Pertama, satu-satunya sholat yang bisa, ya, menambal, bukan menutupi, ya, menambal, ya, bukan menggantikan, beda lagi. Kalau menggantikan tetap aja kodok, ya, ini menambal. Contoh, sholat fardu Bapak Ibu sedang tidak komplit. Kenapa? Karena kesibukan dunia, ya. Karena dunia kita ini luar biasa nih, ya. Sholat fardu kita tuh banyak sekali cacatnya. Siapa yang bisa memperbaiki? Cacat, luka, bahasanya, ya. Ini secara bahasa, ya. Ya. Yang bisa memperbaiki itulah sholat qobliyah ba'diyah. Ya. Selain dari sholat qobliyah ba'diyah nggak bisa. Ya. Ini konteksnya bukan mengganti, ya. Karena kalau mengganti nggak bisa. Yang namanya sholat fardu, ya nggak bisa diganti. Harus dengan kodok juga. Digantinya dengan fardu juga. Ini ceritanya cacat. Atau mungkin luka. Ya. Ini lagi sholat subuh. Dalam otaknya itu cuma ngingetin kereta jam berapa ya. Kereta jam berapa. Akhirnya apa? Lupa. Ini rakaat keberapa ini? Nah, mending kalau dia sujud tilawah. Sujud sahwi. Ya. Akhirnya kan luka itu. Cacat itu sholat. Yang bisa menyempurnakan kecacatannya siapa? Itulah qobliyah ba'diyah. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, saking
berkahnya yang namanya sholat qobliyah ba'diyah atau sunnah rawatib itu, dia bisa merubah hidup kita. Bahkan ada ulama terkenal kita mengatakan, ya, nanti dulu deh tahajudnya, nanti dulu deh duhanya, nanti dulu hajatnya. Ya. Sampai segitunya ngomong. Kenapa? Perbaiki dulu qobliyah ba'diyahnya. Sampai segitunya tuh. Ini ulama terkenal ini. Ya. Lah sekarang gimana ceritanya katanya? Ente rajin tahajud, ente rajin duha, ente rajin hajat, tapi qobliyah ba'diyahnya nggak jalan. Coba tuh. Ibarat kata begini, pakaian bapak ibu sudah cakep banget. Ya. Udah cakep itu. Tapi mohon maaf, bapak ibu nggak pernah mandi. Masih bau badan ibu. Masih bau badan bapak itu. Gimana itu ceritanya? Nah, inilah fungsinya kita belajar. Allahu Akbar. Ini cakep banget. Pakaiannya cakep banget. Tapi pas lewat ke kita, baunya nauzubillah min zalik. Oh, ternyata qobliyah ba'diyahnya nggak dijalankan. Yang bagus tadi baju itu, itulah tahajudnya. Itulah duhanya. Itulah hajatnya. Ya. Tapi mohon maaf. Ya. Pas lewat depan kita, orang-orang begini semua. Kenapa? Karena qobliyah ba'diyahnya bolong. Tuh. Nah, mulai dari sekarang, ayo perbaiki dulu. Yang banyak hutang, ya, ekonominya terpuruk, rumah tangganya carut marut, ya, proyeknya nggak gol-gol, ya. Coba dari sekarang perbaiki qobliyah ba'diyah kita. Itulah namanya sunnah rawatib. Ya, sunnah, sholat sunnah rawatib. Perbaiki dulu. Yang mana aja sih Ustadz sunnah rawatib itu? Udah sering saya sampaikan. Ya. Sholat sunnah rawatib itu ada 12. Minimal 12. Ya. Gini, biar gampang ya. Biar gampang. Yang penting tidak ada ba'diyah asar, tidak ada ba'diyah subuh, selesai. Yang lainnya boleh. Ya. Yang lainnya boleh. Saya ulangi lagi. Tidak ada ba'diyah asar, tidak ada ba'diyah subuh. Selain dari itu boleh. Minimal 12. Karena ini kalau saya bahas satu-satu nanti panjang. Minimal 12. Tidak ada ba'diyah asar, tidak ada ba'diyah subuh. Selebihnya monggo. Nah, tuh, perbaiki dulu. Karena banyak di antara kita ini baru paham. Termasuk saya sendiri, ini baru 3 tahun terakhir. Usia saya udah 43 tahun. Berarti 40 tahun yang lalu tuh error qobliyah ba'diyah saya. Karena saya anggap itu nggak maslahat gitu loh. Saya anggap sholat qobliyah ba'diyah itu, apa sih? Ternyata itu ajudan. Ya. Bapak Ibu kalau ingin ketemu dengan Pak Prabowo, ya mohon maaf, apakah bisa langsung ketemu dengan beliau? Nggak bakalan. Pasti harus melalui Mayor Teddy dulu, ya, oleh Tol Teddy dulu. Tuh. Baru bisa jebol itu. Ya. Protokolernya dulu yang kita hadapi. Itulah namanya qobliyah ba'diyah. Lah kita terlalu pede. Ya. Ingin ketemu sama menteri. Ya. Kita udah kenal baik sama menteri nih. Iya, kenal baik menteri. Apa makna dari menteri itu? Itulah tahajud, itulah duha, hajat, tasbih segala macam. Ya. Tenang, menteri ini kan teman saya. Satu suku sama saya, sama orang Bugis misalnya. Ya. Pasti saya bisa ketemu sama Pak Prabowo. Ya udah, pede itu. Datanglah ke istana itu. Nggak bakal bisa ketemu. Lah, orang ajudannya kita cuekin. Nah, siapa ajudan itu? Itulah qobliyah ba'diyah. Itulah qobliyah ba'diyah. Kalau langsung kita potong kompas, nanti qobliyah ba'diyahnya marah.
Ajudan presiden marah nanti. Dianggapnya kita, wah ini jangan-jangan teroris ini. Bahaya. Nah, begitu ya urutannya. Nah, termasuk kemarin bulan Ramadan kemarin itu banyak sekali yang keliru. Ya, dia siap-siap sholat taraweh. Habis sholat isya, nongkrong dulu di luar. Ngerokok dulu, ngopi dulu. Pas sholat taraweh baru masuk. Dia lupa melaksanakan ba'diyah isya. Padahal mohon maaf, ya urutan tertingginya ba'diyah isya dulu baru taraweh. Taraweh itu tamu. Ya. Ba'diyah isya itu ajudan. Gimana ceritanya? Nah, ini banyak yang keliru nih. Dia mengutamakan yang sifatnya sunnah-sunnah biasa, tapi dia lupa sunnah muakkadahnya. Itu, ya. Nah, mulai dari sekarang, ayah bunda, yuk rubah pola pikir kita. Jangan pernah tinggalkan namanya sholat qobliyah ba'diyah. Kalau memang hidup kita ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kondisi ekonomi kita pengen dirubah oleh Allah. Kalau memang hidup kita ingin lebih diangkat lagi derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru poin 2 nih. Makna dari perbaiki sholatmu. Dari fardu dulu. Setelah fardu baru masuk namanya qobliyah ba'diyah. Setelah qobliyah ba'diyah baru masuk ke yang lain. Nah, jadi pembahasan terkait dengan perbaiki sholatmu ini babnya banyak. Ini berapa SKS ini? Ya. Bisa 4 SKS ini. Ya. Ya, hati-hati ya. Nah, setelah kita perbaiki itu, sholat fardunya udah mantep, qobliyah ba'diyahnya udah mantep, kemudian masuklah tahajudnya, masuklah witirnya, masuklah duhanya, masuklah hajatnya, masuklah tasbihnya, masuklah wudunya, macam-macam di situ banyak sekali sunnah-sunnah yang lainnya. Ya. Nah, baru kita masuk kepada jenjang selanjutnya. Apakah itu? Itulah perbaiki sholatmu dalam konteks gerakannya. Boleh jadi tahajud kita tiap malam 8 rakaat plus 3 11 rakaat. Boleh jadi sholat fardu kita 17 rakaat. Boleh jadi qobliyah ba'diyah kita 12 rakaat. Tapi maaf, sholat kita nggak sempurna. Ya, kenapa? Karena kita dunianya luar biasa. Ya, kita terhipnotis dengan dunia. Sholat tetap sholat, tapi otak kita kemana-mana. Inilah yang disebut dengan kefokusan. Ya, kemarin ada beberapa jamaah yang datang ke pondok, itu saya sampaikan, yuk rubah sekarang. Ibu sholat, jangan kayak spontan, tapi sholat kita dinikmati. Sholat kita penuh dengan kenikmatan. Dapat itu. Ini sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Masuk waktu zuhur, yuk sholat zuhur 4 rakaat. Udah sholat, udah. Kayak anak kita itu, ya, anak kita yang masih SD, anak kita yang masih SMP, SMA. Sholatnya cuma yang penting absen. Supaya ayah nggak marah. Supaya mama nggak marah. Udah sholat, nak? Udah ya? Udah sholat, sayang? Udah. Nggak masuk. Nah, inilah makna perbaiki sholat secara kefokusan. Kalau tadi urutan, sekarang masuk kita poin kedua. Oh, ini lebih panjang ini urusannya nih. Dan nggak bakal selesai malam ini. Malam besok kita selesaikan. Ya. Coba deh ngaku. Ayo. Ayo. Adakah di antara kita di sini sujudnya, di saat sujud membaca doa lebih dari subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi? Ayo. Ada. Alhamdulillah kalau ada. Ya. Karena banyak yang keliru itu.
Sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu rabbi fil Allahu subhanallah. Nikmati bacaannya. Itulah cara agar supaya kita dapat namanya sholat fokus, sholat khusyuk. Ya, coba kita ngaku aja dah. Termasuk diri saya sendiri. Ya. Selama ini boleh jadi sholat kita wajar aja, sholat kita kayak nggak diterima, wajar aja sholat kita kayak cuma sia-sia, nggak nyampe. Nah, ya bukan sia-sia sih ya. Allah yang maha tahu. Ya. Tapi setidaknya kalau kita sholat, mari kita pahami rangkaian kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Robku, maha suci Tuhanku, maha suci Engkau ya Allah, yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Wa bihamdi. Dengan itu aku memujimu. Kan begitu. 3 kali kita ngucapin itu. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. 3 kali. Ada nggak di antara kita di sini setelah baca Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, setelah itu baru minta, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Selama ini aku terlalu banyak dosa ya Allah. Dalam sujudku ini adalah tempat yang sangat mustajab berdoa. Dalam sujudku ini ya Allah, sujud adalah pertemuan Tuhan dengan hambanya. Oleh karenanya ya Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah. Ada nggak di antara kita begitu? Ayo. Yang ada, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebanyakan di antara kita begitu. Nah, sekarang mulai hari ini, mari kita rubah. Mari kita rubah, jangan lagi seperti itu. Mari kita nikmati sholat kita. Mari kita nikmati bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Rabbi gfirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Nikmati bacaannya. Ya, tuh cari tuh sama Mbah Google tuh. Ini artinya apa Rabbi gfirli itu? Oh, artinya kita minta ampun ya aku ya Allah. Warhamni, ya Allah, kita minta kasih sayang kepada Allah. Ya. Warfa'ni, oh kita minta agar Allah ngangkat derajat kita. Warzuqni, ya Allah, kita minta agar Allah ngasih kita rezeki. Wajiburni, oh kita minta kepada Allah agar hutang lunas, agar Allah nutupi aib kita. Wahdini, oh ternyata kita minta kepada Allah tuh agar Allah meluruskan, membimbing langkah kita. Ya. Wa'afini, oh ternyata kita minta kepada Allah kesehatan. Itu loh maksudnya Bunda. Jadi terasa di saat kita sholat itu air mata mengalir. Di saat kita sholat itu hadirkan Allah di hadapan kita. Itulah namanya perbaiki sholatmu. Itu loh maksudnya ya Bunda. Ya. Ayo Bunda. Kalau nggak percaya coba deh. Ya. Coba nanti. Ya. Maka dari itu, ketika kita sholat tarawih kemarin, saya agak unik juga tuh. Ketika kita lihat ada sholatnya kok kilat begitu ya. Saya malah berpikir, ya nggak nyalahin sih. Bagaimana tuh di sujudnya itu? Bahkan kita sujud itu waktu kita berdoa.
Nah, besok kita lanjut karena waktu kita berdoa saat ini. Ini menarik ayah bunda. Karena boleh jadi ada di antara kita di sini usia sudah 70, usia sudah 60, usia dari 50, usia dari 40, tapi kita belum paham. Oh ini loh yang dimaksud dengan perbaiki sholatnya. Kita anggap perbaiki sholat itu, dianggapnya oh sujud itu 2 kali, ruku itu sekali. Bukan itu. Bukan ke sana maksudnya. Ya. Tapi makna adalah perbaiki sholatmu. Di sini adalah mari kita pahami apa yang kita baca. Mari kita pahami ya bahwa ternyata sebagai closing statement saya sebelum kita berdoa. Mohon dicatat bunda. Ya. Mana afdol berdoa dalam sholat ketimbang berdoa di luar sholat? Jawabannya jauh lebih afdol kita berdoa dalam sholat ketimbang berdoa di luar sholat. Maka banyak saudara-saudara kita yang membid'ahkan. Habis sholat berdoa rame-rame. Bid'ah katanya. Memang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di saat sujud itu adalah saat pertemuan hamba dengan Tuhannya. Maka perbanyaklah berdoa, kata Rasulullah. Tuh. Ya. Di saat kita sujud, itu pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Pertemuan hamba dan Tuhannya bukan berarti kita di depan Ka'bah. Bukan. Atau di Raudhah. Bukan. Itu hanya tempat mustajab berdoa. Tapi pertemuan kita dengan Tuhan kita itu ada di sujud. Itu loh. Nah, maka dari itu, di sujud itu ambil waktunya. Di sujud itu timingnya. Yuk kita sampaikan apa yang ada di otak kita. Jangan kayak spontan. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma. Allahumma. Sampaikan. Subhanallah, wa bihamdi. Bayangin nikmatnya. 3 kali kita memuji Allah. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Dengan itu aku memujimu ya Allah. 3 kali kita bilang begitu. Baru bilang sama Allah. Wahai Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah. Kenapa hutangku gak lunas-lunas ya Allah. Aku berserah diri kepada engkau ya Allah. Lunasilah hutangku ya Allah. Kan nikmat dalam sujud kita berdoa seperti itu. Coba dirubah sekarang. Bismillah. Besok lunas hutang itu. Kata Allah, ini kasihan banget hamba saya ini. Wahai malaikat Mikail, selesaiin tuh urusan ente tuh. Selesai. Nah, ini menarik ya. Cuma karena waktu habis, kita sudah berdoa ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baru. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Yuk sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Mamsun. Ustazuna Ki Haji Muhammad Abagur Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tunggal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yo ruqyah ya.
Kemarin ada puluhan orang datang ke rumah, sebagian besar diruqyah. Dan ada satu orang sampai kerasukan di saat saya ruqyah. Doanya nggak berubah, itu terus doanya. Oleh karenanya, yuk, jangan pernah rendahkan ruqyah. Jangan pernah remehkan, nyinyirkan namanya ruqyah. Ingat, kalimat-kalimat yang kita ucapkan adalah kalam Allah. Oleh karenanya aku yakin Anda sembuh. Tanamkan di hati, insya Allah saya sembuh. Insya Allah saya sembuh. Atas izinmu ya Allah, aku sembuh. Atas izinmu ya Allah, aku sehat. Biniatis syifa. Semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil alladzi khalaqal alladzi wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yaduka bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasyawa kafi ibnu matika, semuanya tanpa terkecuali ya Allah, min syarri wajhil waswas wal jinnil barsul jizami ma'ah. Angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah, penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah, angkatlah semuanya ya Allah. Minazalil asy alam terus. Ilal malikil kabir jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanid duru anta rahmah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilhurja'un. Allahumma dafa'anni kulla hammin ghammin kama tasyabbah la ilaha illa anta. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Fasayakfikahumullah. 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 Fasayakfikahumullah wa huwas sama. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati wa rahman. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al malikul qudus salamul ghafar azizul hakim. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit saudara-saudara kami semua tanpa terkecuali ya. Unazilan mutafarikatan min atil qadir. Unazilan mutafarikatan min atil qadir. Unazilan mutafarikatan. Fasayakfikahumullah wasam. Fasayakfikahumullah wasam. Fasayakfikahumullah wasam. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yang pusing. Kalau ada yang pusing, ada yang mual, ambil air putih buru-buru diminum ya. Yuk, berdoa kita. Kita lanjut. Khusus. Iya, Kang Heris mual ya. Abdi ge mual. Kamari mah lain mual deui. Kamari kesurupan. Yuk. Minta sama Allah agar hutang kita lunas. Agar Allah beri kita rezeki yang berlimpah ruah. Agar Allah berikan kita harta kekayaan. Ya. Sama-sama yuk. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Allah, Ya Manan, Ya Allah,
Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Yuk sama-sama. Aghnina, Ya Allah. Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu khusus doa pelunas hutang. Terus kita minta sekarang keberkahan. Ya Allah, Allahumma barik lana fi auladina. Kita minta keberkahan untuk anak kita. Fi azwajina, untuk pasangan hidup kita, suami, istri-istri kita. Fi abaina, untuk orang tua kita, khususnya bapak kita. Fi ummahatina, untuk ibu-ibu kita, emak kita, mertua kita yang perempuan. Minta berkahnya. Terus kita bilang apa sama Allah? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu rezeki tidak akan habis-habisnya. Itu Al-Qur'an itu. Yuk sama-sama. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Baru sama-sama santri. Yuk. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhuma kana yughni anhum min Allahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sampaikan hajatnya. Yo, Allahumma barik lana, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Minta agar Allah memberikan kita rezeki berkunjung ke dua kota suci Mekah, Madinah. Allahumma barik lana, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Minta sama Allah agar Allah berikan kemudahan, kelancaran rezeki. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah kami hamba-Mu menjadi miliarder yang dermawan ya Allah. Hartawan yang dermawan ya Allah. Takdirkanlah kami hamba-Mu ya Allah menjadi kaya raya tajir melintir ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah anak, keturunan, jodoh untuk saudara-saudara kami yang masih belum memiliki keturunan jodoh ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan hajat impian cita-cita kami ya Allah. Ya Allah, lunasilah seluruh hutang-hutang kami. Jadikanlah kami kaya raya ya Allah. Kaya harta ya Allah. Agar kami tidak dilecehkan. Agar kami tidak dicemooh ya Allah. Agar kami tidak dinyinyirin ya Allah. Agar kami tidak direndahin ya Allah. Agar kami tidak lagi riba ya Allah. Agar kami tidak lagi ngemis ya Allah. Agar kami tidak lagi minta-minta. Agar kami tidak lagi pinjol ya Allah. Agar kami tidak lagi bangke ya Allah. Agar kami tidak gampang hutang ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Kami mohon kepadamu ya Allah. Lindungilah kami semua. Santri-santri kami, anak-anak kami, istri-istri kami, suami, keluarga kami semua, orang-orang tercinta kami ya Allah. Lindungilah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Istajib doana ya Allah. Wahai Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Summa dauhunna. Hadir, hadir, hadir. Ya, tinaka saya. Nasrum minallahi fathun qarib wa basrin fallahu khairan hafizan wa huwa. Yuk sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Sebutkan hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hajati.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Saiful Bahri, aset saya jual, ya Allah. Amin amin. Kan udah didoain tadi ya. Niatkan khusus untuk saudaraku yang penjualan aset seperti yang sebelum-sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tekankan di situ, ya Allah, hadirkanlah pembeli. Hadirkanlah, niatkan di situ. Ya Allah, hadirkanlah pembeli terhadap aset-asetku, ya Allah. Jika asetku nanti terjual, saya niatkan karena Allah untuk 2,5% Pondok Sehat Malomo. Berkah itu nanti insya Allah. Dan sudah banyak, udah puluhan aset yang terjual, ayah bunda. Inilah operasional pondok, bunda, ayah. Kalau bukan dari situ, ya dari mana lagi coba? Ya. Karena kalau untuk sedekah subuh, Jumat Barokah, itu sedikit, nggak cukup untuk operasional kita. Ya. Alhamdulillah, dengan banyaknya aset terjual, alhamdulillah. Pondok Sehat Malomo bisa berjalan. Ya. Kita bisa menggaji orang, karyawan kita bisa digaji. Dari mana? Itu penjualan aset itu. Nah, begitu ya. Ya niatkan, insya Allah pasti laku nanti. Ya, insya Allah. Mungkin itu saja, ayah bunda. Aku yakin Allah ijabah doa kita semua. Kita lanjut, banyakin istighfar. Kita memuji Allah. Dan ingat, ketika kita sudah puji Allah, Allah pun akan memuji kita. Allah pun akan menuruti kita, insya Allah. Ya. Insya Allah. Jangan lagi ada keraguan di antara kita. Ya. Ya. Ini, Masya Allah. Ini udah lama banget nih nggak pernah saya sapa nih Ibu Magfira Jessica nih, Ibu Siti Aminah ya. Ya, Bali ya. Masya Allah. Ya. Nah, kita lanjut. Perbanyak istighfar, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Ketika Allah kun, maka fayakun. Selesai masalah. Nah, ya. Kepada saudaraku yang ingin berkunjung hari ini ke Pondok Sehat Malomo, silahkan. Seperti biasa, ba'da zuhur. Ya, ba'da zuhur. Karena besok saya nggak bisa, Rebo juga nggak bisa. Paling nanti Kamis baru bisa lagi, dan Jumat Sabtu Ahad, karena Jumat nggak bisa, gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya lanjutin ya istighfarnya ya. Barakallah.